sharing inspirasi bersama Daru Trilaksono. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oke Mas Daru, matur nuwun sudah menyempatkan hadir di tempatnya Golfoto. Teman-teman sahabat Golfoto, kita udah kedatangan tamu spesial yaitu Daru Trilaksono. Mungkin buat teman-teman yang sering mengikuti sepak bola Indonesia udah nggak asing sama beliau ini. Jadi kita di sini mau banyak cerita, mau sharing tentang perjalanannya Mas Daru. Nah, Mas Daru ini ternyata pernah memperkuat timnas ya Mas? Ya, pernah. Terus kelompok usia. Oh ya, kelompok usia. Terus membela beberapa tim liga di Indonesia. Dan kemarin jadi kepala desa juga ya Mas. Nah ini perjalanan. Nah ini akan jadi cerita yang menarik teman-teman. Jadi sahabat Golfoto, tonton video ini sampai selesai, saksikan perjalanannya Mas Daru hanya di sini. Oke Mas Daru, ini ada info sedikit Mas. Ya. Mungkin juga buat teman-teman yang menyaksikan, yaitu Falco Factory Mas. Oh Falco. Pun tahu jadi ya, pernah dengar Falco. Jadi Falco ini produsen jersey baru Mas. Lokasinya di Solo. Di Solo. Tepatnya Jalan Kaharu Muzakir nomor 123. Pakai I, bukan pakai A. Kemarin saya salah pakai. Nah itu pasnya di Mojo, Pasar Kliwon. Pasar Kliwon. Oke. Nah ini produsen jersey baru Mas. Nah jersey ini kayak ngeten iki Mas. Oh ini. Oke. Nah jersey ini unik, jersey apa desainnya kembang-kembang ngeten iki Mas. Printing semua ya? Printing semua. Ya. Nah, Falcon ini melayani macam-macam jersey Mas. Jersey sepak bola, futsal, basket, enten mancing juga. Gues Mas. Terus juga harganya terjangkau Mas. Malah bisa dikatakan murah juga Mas. Jadi untuk print depan belakang itu 115. Depan belakang 115. Oke, per style-nya. Terus nek full printing itu 125. Murah, terjangkau. Bukan Murah, terjangkau. Kalau murah kesannya kok enggak terjangkau. Iya nek gadget murah Mas. Bener terjangkau. Nah mungkin buat teman-teman kalau pengen ngoleksi atau nyari jersey buat olahraga bisa hubungi Oliver. Maaf Blair Oliver. Oliver sing sebelumnya bisa hubungi Falco Factory. Nanti kita sertakan di bawah sini. Instagram sama WA-nya. Deg-degan lagi Mas. Soalnya yang narasumbernya orang spesial ini. Pakai telur. Iya. Oke, Mas Daru, kemarin kayaknya habis dari ini loh, dari Ponorogo ya? Oh iya, habis Ponorogo. Ya, event apa itu kemarin Mas di sana? Ya cuman ikut aja mendampingi adik-adik Unsa dalam turnamen Rektor Cup di Universitas Darussalam Gontor. Ponorogo itu. Ponorogo. Ya alhamdulillah kemarin adik-adik diberi kesuksesan bisa juara 1. Oh, alhamdulillah. Final lawan tuan rumah. Oh itu langsung pertandingan final atau? Iya itu pas final. Pas final. Ya. Oh, okay. Kemarin baru cuman 8 tim dan bisa sampai final bisa juara. Alhamdulillah. Ya. Itu pesertanya diikuti dari itu universitas di luar juga banyak kok Mas. Itu dari Universitas Muhammadiyah Malang ada, Universitas Islam Surabaya ada, jadi nggak cuma lingkup sekitaran pondok. Ya, dari Salatiga ada. Dari macam-macam kota. Ya. Kalau Unsa, Mas Daru sebagai pelatihnya atau? Enggak, saya cuma partisipasi. Pendamping aja kan. Kira coachnya cuma ikut dampingi aja. Kebetulan kan kalau saya di Unsa kan ya dianggap senior ya, kadang ya untuk bimbing adik-adik itu juga ya. Oh ya sering ikut Unsa ya Mas? Ya, saya kalau klub internal itu ikutnya Unsa, tidak pernah ikut yang lain. Internal ini Ascot Solo ya. Kalau di Unsa kan biasanya sama Mas Ganden ya, Mas Medan, Mas Premana. Sepaket dulu ya Mas ya. Aku ingat momen Mas, dulu kita bertemu pertama kali itu
kayaknya mau motret futsal saya dulu. Oh iya. Tapi nggak jadi di cancel karena hujan di Pandanaran mas. Oh iya, nama jenengan. Itu bukan sama Unsar kan? Bukan futsal itu ya. Unsar bukan ya. Pelawan Persepi itu Persepi pas bukan. Wah lupa kok mas. Itu nggak jadi main itu nih mas. Hujan terus itu ya. Lapangannya kecebeng. Lapangan lupa itu saya juga. Itu kan aku dikasih info mas Gande. Aku kebetulan logal. Oh iya. Ke sana ketemu jenengan gitu. Itu kan. Pertama kali ketemu itu mas ya. Terus aku pernah motret jenengan juga mas. Waktu itu di final Bakti Mulia Cup. Oh yang di ini. Randusari itu mas. Randusari. Ya. Jenengan tuh KFC kayak. Saya ikut KFC. KFC gitu. Juara ya. Ya alhamdulillah. Nah kalau Mas Daru ini posisi aslinya kan back ya mas. Back. Apa pernah di posisi lain mas? Ya dulu pertama main bola itu saya sebagai striker malah mas. Oh gitu. Ya saya sama striker. Saya cerita awal guys cara saya main bola. Saya mulai rintis main bola itu sejak tamat SD. Tamat SD itu saya dulu SSB di sini Colmadu mas. Yang Auri, SSB Angkasa. Ya. Sampai sekarang masih ada. Ya masih ada, itu masih eksis Angkasa. Nah saya SSB di Angkasa. Posisi pertama saya striker. Saya striker sampai ikut kompetisi-kompetisi kelompok usia Solo Raya. Waktu itu Adidas yang di Makam Haji itu ngajak main, jadi ikut gabung, jadi dipinjam lah istilahnya. Kalau saya dipinjam, saya ikut gabung untuk Adidas, ya ikut kompetisi di Adidas sebagai striker. Saya singkat cerita berubah posisi itu waktu saya dipegang latihan privat sama Mas Kasar tadi. Mas Duk, ya ikut Kasar. Itu saya dipindah posisi. Karena sebelumnya waktu saya masih striker, saya pernah ikut seleksi timnas U berapa waktu itu ya? U14 kalau tidak salah. U14. Waktu itu saya masih striker. Saya masih ingat betul dulu seleksinya di Kota Barat. Lapangan Kota Barat. Dari Solo itu yang berangkat 3 orang. Saya, Riki putranya Mas Dadit, Mas Kas, itu kakaknya Mas Kas. Jadi sama teman saya Nogosari namanya Jen, Mas Jen. Dari Solo bertiga. Saya striker, saya berangkat TC di Sawangan, Gor Sawangan yang dulu Pelita. Itu Hamin 1 berangkat ke Thailand itu saya dicoret. Saya pulang. Saya sama Mas Jen ini. Wah itu kecewanya setengah mati. Kenapa itu Pak dicoret itu? Ya belum beruntung aja. Gitu. Belum beruntung. Udah sampai sana ya. Padahal kalau saya yakin untuk berangkat, karena setiap game, setiap seleksi-seleksi itu saya hitung jumlah gol yang saya cetak. Dulu yang pertama itu yang top skor yang banyak itu yang menurut perhitungan saya. Jadi setiap game itu saya hitung, saya statistik. Mas Benny dulu dari striker Malang. Kedua Rikinya Solo ini. Terus ketiga saya hitung tuh saya cetak gol waktu saya hitung waktu itu. Kok saya sampai nggak berangkat? Nah, saya kecewanya sekali di situ. Ya udah, saya bisa belajar nerima pulang, latihan lagi. Nah, adalah singkat cerita ketemu sama Mas Kas. Diajak latihan privat, jadi latihan sendiri. Pertama saya latihan sendiri sama Mas Kas. Wah, latihannya di Kuarasan waktu itu. Kuarasan sama Solo Baru, cuman Solo Baru sekarang sudah jadi rumah sakit Indriati. Betul. Dulu bukan lapangan itu, kebun. Iya, kebun kosong itu pokoknya ada rumput, ada tanah lapang, situ buat latihan. Latihan pagi sore sama Mas Kas. Kamu nggak cocok striker, center back. Siap, saya center back, belajar center back sama wing back. Kalau Mas Kas saya disuruh center back, ya akhirnya ada informasi ikut seleksi timnas, saya center back latihan tiap hari pagi sore. Akhirnya saya masuk timnas, bisa lolos ke Jakarta, bisa 3 kali berangkat ke timnas sampai waktu itu saya diminta
untuk ikut seleksi di Diklat Ragunan. Diklat Ragunan kan pusatnya diklat se-Indonesia. Iya betul Pak. Ya, alhamdulillah saya bisa masuk Diklat Ragunan dari timnas. Alhamdulillah usahanya ya. Kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Betul Pak. Dan itu benar ya, terbukti juga. Tapi usahanya keras banget ya Mas. Luar biasa. Luar biasa. Kalau sama Mas Kas itu saya menilai kayak latihan anjing. Wah iya. Lari terus Mas. Suruh lari. Jadi pemanasan ini sekali waktu pemanasan, waktu pertama gabung diajak Mas Kas ini lari 10 keliling lapangan Warasan. Itu saya kira apa ya? Itu latihan inti. Tapi baru pemanasan ternyata. Wah, bisa. Karena saya punya tekad kuat waktu itu, masih kecil juga, masih muda, ya wis akhirnya tak aku tak laju solo berlari gitu. Alhamdulillah ada hasilnya. Bukan hasil ya Mas. Nah, perjuangannya ternyata nggak gampang ya Mas ya. Ya kalau saya ini nggak gampang. Dan itu kalau tidak ada support dari orang tua mustahil kalau menurut saya. Orang tua dukung habis-habisan juga berarti. Alhamdulillah mendukung, terutama bapak yang benar-benar support di bola. Ya terus saya benar-benar fokus di situ. Berarti awalnya malah striker ya? Awalnya saya striker. Dari apa? Kegagalan tadi ada coach yang mengarahkan, akhirnya jadi pemain bertahan. Jadi back. Nah ini teman-teman, ternyata Mas Daru itu awalnya striker dulu ketika masih junior. Nah, di Angkasa tadi ya Mas ya? Iya di Angkasa, terus SSB lain kayak pernah di Ngasem ini Elang Biru. Oh oke, Elang Saya Biru. pernah di Elang Biru juga SSB. Terus dulu pernah sebentar di mana itu Solo Baru itu Patriot. Tapi ya cuma ikut gabung latihan sebentar. Terus yang di Bayudono kan dulu ada itu SSB Purba itu. Itu ada. Terus di Tersenyum saya juga pernah. Di sini yang terkenal Elang Biru sama Angkasa tadi. Iya. Angkasa ini masih ya Mas? Angkasa masih. Masih. Iya, masih. Elang Biru juga masih. Elang Biru sekarang kalau tidak salah ganti nama Jupiter Elang Biru. Oh itu gitu. terus. Oke. Ya. Dulu teman-teman saya di kampung sini ya banyak yang ikut situ Mas. Oh iya. Salah satunya Dan Jadi, sekarang tetangga saya, teman sekolah malah Redian. Oh, kecil. Kecil Ya. di PSIS sekarang gitu ya. Itu dulu saya juga ada cerita tiap sekolah itu dia jarang berangkat Mas. Ya betul memang. Kalau kita sekolah itu. Dulu saya waktu saya cerita latihan sama Mas Kas itu 2 minggu saya persiapan. Saya dikasih tahu info ada seleksi timnas. 2 minggu ini waktu waktu itu lulus SMP, saya sekolah kelas 1 baru masuk. 2 minggu ini saya nggak masuk sekolah sama sekali. Sempat saya dipanggil guru BP. Ya saya latihan Pak, persiapan. Ya bener kamu main bola, tapi ya pendidikan ini wah dimarahin habis-habisan 2 minggu izin sekolah tanpa ada ini keterangan. Saya diem, saya di mana saya diem. Tapi saya diemnya tuh diem sedikit, ingin membuktikan. Oh lihat aja nanti. Saya persiapan itu kan karena saya ikut tim timnas, mau ikut timnas. Alhamdulillah waktu itu seleksi di Citarum Semarang. Saya lolos. Nah, setelah dimarahin itu setelah beberapa hari saya datang ke sekolah, saya izin pamit, Pak, mohon doa restunya saya berangkat TC timnas. Wah, bangganya kita pun pakai buku. Wah, batin itu, ini aku mau mulai saya ini mau sanjung wah ini ya. Nah, akhirnya terus berangkat, lolos berangkat sampai TC itu 1 tahun. Jadi TC berangkat, pulang, TC lagi, berangkat lagi 2 kali waktu itu. Saya pulang-pulang itu SMA kelas 2 semester 2. Saya selama semester 1-2 ini ujiannya di Jakarta di tempat TC itu. Jadi di soal bawa ke sana, nilai bawa ke sini. Saya pulang-pulang udah SMA kelas 2 semester 2. Saya pulang besok ikut semesteran mid semester semester 2. Di situ saya balik lagi ke sana
ikut seleksi di Kaprakan itu tadi. Kaprakan masuk, akhirnya yang dari Boyolali aku saya pindah sekolah di Jakarta. Dan mulai dari itu awal karir saya Berarti mengorbankan sekolah juga ya Mas ya? ya memang harus salah satu jadi dikorbankan. Nah terus tadi Mas, kajian sama pujian itu juga ternyata lihat tipis ya Mas ya? Tipis. Maunya dicaci, Awalnya dipuji. awalnya dimarah-marahin waktu itu. Saya serius itu Bapak saya guru olahraganya sekolah saya di Bogor, di Joko apa siapa gitu. Nah itu dimarahin sama Pak Kepala Sekolah. Dia dapat Pak Kepala Sekolah juga. Tapi saya dalam hati saya lihat aja nanti saya buktikan, saya gitu. Saya punya tekad lihat aja saya buktikan. Dan ternyata betul apa yang menjadi keinginan saya bisa menunjukkan Sampai juga ya Mas. sundut gitu bahasa orang Jawa itu sundut. Makan sekolah bandel tapi sundut. Gitu. Oke teman-teman sahabat Boboto, ceritanya Mas Daru waktu meniti perjalanan awal karir sepak bola sangat menarik ya, sangat penuh perjuangan dan pengorbanan juga. Oke Mas Daru, sambil diminum, nyantai juga. Ini kebetulan di luar danau terus Satu. Iya satu. Nah akhirnya dari situ tadi terus pindah sekolah di Jakarta. Nah di sana sendirian merantau atau ada saudara? Sendiri kan ada asramanya Mas. Oh ada asrama, Ada asrama. SSB klubnya tadi ya? Diklat Ragunan. Diklat Ragunan. Di sana sekolah di sana jadi ada asrama ya sekolah di situ. Diimbangi sama sekolah. Meskipun sekolah ya sering bolos biasa alhamdulillah. Bener banget. Biasanya gitu kalau ada keahlian lain tak olahraga, seni, sekolahnya di sampingnya saya Mas. Dulu saya juga ada pengalaman sama teman si Ucil tadi Mas. Dia itu selalu malam nitip surat. Oh iya. Terus izinnya bro, ya izinnya Satu angkatan ya? satu angkatan. Kita kelahiran 98 Mas. Oke. Nah di PSIS alhamdulillah ya, ikut bangga juga punya teman yang berhasil Mas. Rumahnya deket sini tak Mas. Sering ya kalau pulang libur sering main sama saya. Oh gitu. Berarti ya Pak mirip ya perjalanannya Mas. Sekolahan dia. Kalau Mas Daru tadi muter 10 kali lapangan ya Mas. Kalau sekarang metode seperti itu masih dipakai ya? Kalau metode sekarang lebih banyak, ya memang banyak lari tapi dengan bola. Oh, ya oke. sentuhannya nggak hilang. Biasanya gitu. Kalau dulu saya pure banyak larinya. Banyak larinya malah sampai orang bilang mau kemana latihan lari terus mau jadi pemain bola mau jadi pelari ya. Orang bilang seperti itu ya. Bodoh amat lah lari terus. Mulai terus nanti garis finish ya Mas. Nah terus di Ragunan itu Mas, setelah itu klub ya Ragunan? Di klub Ragunan? Iklan ya kayak pusat itu. Nah dari situ lanjut lagi karirnya? Ya, kalau di Kaprakan itu kan di bawah naungan Kemenpora. Oh. Nah, selama waktu di Diklat itu kan pemainnya bisa dipinjamkan ikut klub. Bisa dipinjamkan ya waktu itu klub usia ya itu saya ikutnya Sulatin U18 U18 di PSIS Semarang junior PSIS Semarang junior dua musim ya. Terus pernah di divisi 2 waktu itu Persikas Tasikmalaya. Nah, setelah itu selama di Diklat Ragunan dipinjam klub selama itu di situ. Terus mau lulus itu kan biasanya kan ada event tahunan kan Asian School itu Mas. Asian School U19 itu waktu itu saya berangkat ke Cina ke Zhuhai, kotanya Zhuhai Cina. Itu satu angkatan waktu itu ya sama Andri Tani, Ramdhani Lestaluhu, terus Johan juga Semarang, terus apa lagi banyak. Ya paling tidak yang masih eksis di Kurnia Mega, tapi waktu itu Kurnia Mega nggak berangkat. Saya dulu satu rating sama mereka. Posisi
posisinya pas semua ya. Ya. Dengan back, Bintani, kiper, Johan juga di depan. Nah itu salah satu kenangan manis selama membela timnas saya waktu itu mas. Itu kami kalahnya di final. Kita juara 2 mantap. Itu Indonesia kita lawannya berat-berat semua. Ada Singapura, ada Malaysia, Brunei. Alhamdulillah kita menang. Satu grup sama Korsel juga. Korea Selatan. Di penyisian grup kita menang 2-1. Nah, ketemu lagi di final kita kalah 1-2, apalagi kita dikalah gitu. Nah, itu pengalaman yang sangat berharga. Tinggi loh main Korsel. Saya lihatnya gini, tiap dua itu dia nggak bisa dua, nggak bisa loncat. Wah, kita harus masih loncat. Ya, alhamdulillah tim waktu itu bagus. Indonesia kita bisa menang sampai final kalah 2-1 itu ya capaian yang luar biasa. Itu turnamen apa itu? Itu Asian School. Asian School ya. Tapi banyak juga pemain-pemain Asian School itu yang kemarin masuk timnas di Korea waktu itu AFF saya lihat kayak namanya sama kan saya baca itu masih ingat. Nah, ini dulu ketemu waktu Asian School itu banyak jadi pemain semua. Berarti dari Ragunan tadi dipinjam-pinjamkan, Ya. terus bisa nembus tim nasional junior ya. Ya. U14, 15, 16 atau yang U14, U16 itu sebelum masuk diklat. oh sebelum diklat. Masih di Solo sini Ya. berarti. Setelah masuk diklat ada event tahunan dari Kemenpora itu Asian School itu ya ikut yang U19 itu. Oh itu sudah timnasnya Kemenpora kalau sekarang. Terus setelah dari Ragunan pulang waktu itu ikut diajak sparring sama Mas Kas juga di Sudari. Waktu itu kan sama Mas Kas kan waktu megang puslat di Sumatera. Nah pulang semua lawan sama timnas berapa itu yang dari waktu itu kebetulan pelatihnya Persis sekarang Coach Rasiman. Nah Coach Rasiman saya diajak ke Mataram, Madura. Nah di Madura itu masih berapa alas. Alas mulai dari divisi 3 naik divisi 2, divisi 2 naik divisi 1, udah naik divisi 1. Waktu itu kompetisi mau naik ke divisi utama, sudah masuk lolos nasional ada salah itu. Persis Solo ada seleksi, saya pulang sama teman saya pulang ke seleksi Persis Solo. Alhamdulillah waktu itu masuk. Saya ikut di Persis Solo musim 2010 waktu itu Liga Tipon yang Persis tidak sukses. Iya, bisa segala. Hanya menang sekali waktu satu musim itu. Mitra Kuta kalau nggak salah. Sekali itu Tangerang. Tangerang. Iya, Tangerang. Tahun 2010 itu aku masih kecil mas. Oh iya. Tapi aku udah ngikutin bola. Oh iya. Aku malah ngikutin Persis itu sejak 2007 ketika masih SD mas. Oh iya. Tahun 2010 itu kalau nggak salah jerseynya Persis bomnya putih malah ya mas. 2007. 2010 mas. 2010. Bomnya merah. Tetap merah ya. Bomnya putih. Oke. Sponsornya Tipon itu ya. Iya. Namanya Liga Tipon. Liga Tipon. Oke. Itu seangkatan sama siapa aja dulu mas? Waktu 2010 itu di Persis. Waktu di 2010 itu siapa ya? Batum striker itu. Terus Mas Haryadi Kudul. Oke mas. Itu masih ada Mas Andrisis. Back kanan atau kiri? Kanan itu ya. Terus apa lagi yang dari Solo itu? Pras Danu. Oh iya, jadi ada Daru, ada Danu. Danu ya. Oh iya. Diego Badowo. Oke. Itu satu kamar bersama saya. Oke. Terus apa lagi? Putaran kedua ada Bayu Pradana. Oke. Masuk ke putaran kedua waktu itu. Nah kalau di tahun 2010 itu udah ada pemain asing belum dulu? Belum ya, kan belum pakai ya. Pemain asing di telinga ada malah. Asing juga kan. Jangan Belum ada. terdengar Ya, terdengar namanya ada. Nah waktu itu benar Persis kondisinya di bawah banget Iya, ya. baru menang sekali. Sekali semusim. Iya. Nah yang di Madura tadi ikut tim apa itu mas? Persib Bangkalan. Oh Persib Bangkalan. Nah itu sebelum ke Persis
Di Bangkalan ya alhamdulillah nggak pernah kalah. Iya. Ke Persis malah nggak pernah menang. Iya. Berbanding kebalik. Iya. Terus ada Robi Fajar juga kalau nggak salah. Iya, Robi Fajar Batum. Oh, Fatum nama Ya, namanya kan Batum. Oh, gitu. Robi Fajar. Belum sama Mas Ferry berarti ya? Belum ada. Sama Mahrum. Sama-sama Ya, kan? iya saya lupa Mahrum juga. Iya. Itu berapa musim di Persis dulu? Saya satu musim di Persis 2010 itu terus waktu itu kemana ya? Persepi ya. Oh, ke Persepi. Saya ikut daerah. Iya. Terus Persepi. Habis itu PSIS juga kalau nggak salah. ya itu perjalanan setelah Persepi. Waktu itu ada main di Semarang, ada pelatih dari tim PON Jateng nonton waktu itu. Nah, terus itu karena saya pernah bela PSIS lama kan itu kan, tahu saya, tahu ini saya kan, saya diajak gabung di PON Jateng. PON Jateng berangkat ke Riau waktu itu dapat medali perunggu. Juara 3 berarti. Semifinal kalah sama Kalsel atau mana ya waktu itu? Tim itu 3-4 lawan Papua. Terus baru itu diajak bisa masuk ke PSIS 2012 2013. Dari Persis terus turun ke Persepi masuk ke PSIS Semarang. Nah, Naik turun. turun ya bener. Wis nama hidup ya Mas ini. Naik turun. Nah, kalau di Persis Mas selama satu musim aja berarti bila Laskar sampai Mas. Dulu tuh sempat balik lagi ke Persis saya benar Di Mas. tahun pinter ya Mas. 2013 atau 2014 kalau tidak salah. Tapi PSSI waktu itu dibekukan. Oh, gitu. Waktu itu dibekukan. Jadi tidak ada kompetisi. Ya udah terus kembali lagi ke Persepi ya. Kembali ke Persepi. Nah, kalau di musim pertama sama Persis Mas ada kenangan apa kira-kira Mas? Banyak Terus sedih terang, atau ya. banyak sukanya atau gimana? Sebenarnya sedih, tapi kita bawa suka. Iya. Ya kenangan yang paling ya apa ya nggak bisa saya lupakan itu sama almarhum Oh, Mas Ferry. Mas Ferry. Pernah waktu itu sama Mas Ferry gonceng 3 naik motor Vario dari Mes Sriodari itu mau ke rumah saya. Oh, gitu. Mau ke rumah goncengan 3 saya Ferry almarhum beliau almarhum sama Bayu Yoga. Oh, Bayu Yoga. Gitu. Saking asiknya ngobrol kan Mas tuh. Nggak tahu kalau bensinnya habis. Mogok bertiga wah nyuruh mulai di sini apa lapangan Jembungan SMA Jembungan itu sebelumnya masih agak ke sini. Waktu pas tikungan dikit itu ke sana agak ke sana dikit mati. Nah, saking asiknya ngobrol gojek bertiga nggak pakai helm gitu saya. Gojek nggak tahu mogok. Kok helm mati? Wah ternyata bensinnya habis nuntun sampai pom bensin yang ada bensin terdekat. Itu kenangan sama Mas almarhum yang nggak bisa saya lupakan. Terus yang kalau yang lain ya pertandingan itu yang naas sekali nggak pernah menang gitu ya itu kenangan yang sedih. Sama Mas Ferry waktu itu mungkin rambutnya belum gondrong ya Mas? Gondrong Udah gondrong sudah? Ya. Oh, udah gondrong ya? Identitas. ya Mas? Julukannya kan L-Tiger. Falcao kan? Falcao bukan Falcao ya? Carvalho. Iya. Itu ya salah satu pemain yang saya idolakan juga Mas. Iya, unik juga ikonik putra daerah Solo ya. Mudah-mudahan sekarang di tempat yang di Amin. yang terbaik ya Mas ya. Ya, terus ini Mas, apa kenangan-kenangan ya tahu sendiri lah. Musim itu Pasopati semua juga tahu berat banget ya Mas. Tapi mereka tetap dampingi Persis dimanapun berada kan Mas. Ya itu saya salut dengan Pak Supani ya. Ya meskipun kekecewaan itu ada itu wajar dari Pak Supati itu kekecewaan itu wajar. Tapi kita dari pemain pun juga pasti sudah berusaha. Ya Mas, pasti sudah berusaha cuman hasilnya memang belum bisa optimal ya itu dari ada kekecewaan dari Pak Supati itu saya anggap wajar. Saat itu pelatihnya siapa Mas? Waktu itu Coach Inyong. Oh Inyong. Inyong Lolong Bulan Mas dari Manado. Ya. Terus sempat diganti sama Coach Ahmad Sukislo kalau nggak salah. Ya betul.
Om Kisno. Manggilnya Om Kisno karena apa? Faktor kedekatan. Kulino lah. Sering main ke rumah juga. Nah waktu itu kan Liga Tipon itu awalnya nggak disiarin di TV mas awalnya. Iya. Jadi saya dulu nonton itu ditemenin kakak, bareng sama kakak. Nah, sepupu selalu ngajak saya di belakang gawang dulu. Oh iya. Di belakang gawang. Selatan pasti. Yo kadang pindah selatan, kadang utara mas. Dulu dirijannya Mas Maria Digono. Yang legend banget yang saya bakar semangat nanti berapi-api. Nah akhirnya di putaran kedua nggak salah disiarin di TV mas. Di TV. Di Antv kalau nggak salah. Di TV. Nah dulu aku lihat di TV itu salah satu pertandingan Mas Daru inget atau lupa ya. Jadi dulu itu aku ingat Persis itu kayak apa ya? Dipimpin sama wasit tapi berat sebelah gitu mas. Akhirnya sering. Berat sebelah akhirnya Persis itu memutuskan WO mas waktu itu. Waktu itu Gak lupa mungkin. Kayaknya Persis Dapon apa ya. gitu. Nah, mana Oh, itu berarti ada kenangan sering dipukuli wasit ya mas. itu sering banget sampai putul itu sampai wah setiap pertandingan mesti emosi. Ya itu mas, dulu aku nonton di TV memang Persis itu mainnya bagus. Mungkin putaran pertama masih belum kelihatan lah ya. Di putaran kedua itu bagus kan, mayoritas putra daerah, anak-anak Solo mainnya 1-2 nyerang bisa. Kalau kenangan dipukuli wasit itu yang paling benar-benar saya masih ingat tuh waktu di Tual Persemara itu. Persemara ya. Wah itu gila wasitnya. Gimana itu mas? Ceritanya? Ya banyak lah, kena penalti dan lain-lain. Itu yang penalti nggak wajar terus. Nah aku di Semarang. Persemara Tual lawannya. Dari timur-timur semua berarti dulu ya mas? Iya. Dulu ke Kukar ya, Kukar. Kukar ya. Dan itu kenangan, ada satu kenangan yang lucu. Itu waktu itu kan karena kita kan ada perbedaan jam mas, Kalimantan sama satu jam ada beberapa pemain itu masih menggunakan jam Solo. Nah, waktu latihan nggak bisa gabung, masih tidur, dikira masih jam sini kan lebih lambat. Daripada saya pada sana sudah jam 7, jam sini masih jam 6. Kan gitu. Akhirnya ya kena hukum itu dikecualikan teman-teman. Nah itu yang gayanya di situ. Meskipun nggak pernah menang tapi gawe asik ya di situ. Mau ceritanya ya mas. Oke mas, kita istirahat bentar, ini ada azan dulu. Iya. Oke teman-teman, sahabat Golfoto, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Daru. Nah tadi Mas Daru udah bercerita perjalanannya saat membela tim Persis Solo ya, dengan banyak kisahnya. Salah satu kisahnya ya dipukuli wasit tadi, terus juga ada kisah lucu di Tual tadi ya Mas, ya perbedaan jam. Karena mungkin ya terbiasa pakai jam sini ya Mas. Di sana ternyata 2 jam bedanya. Bedanya 2 jam. 2 jam. Akhirnya kena hukuman ya. Kena hukuman. Nah kalau poin paling jauh di Tual itu atau di Tual itu? Di Tual itu. Itu harus naik pesawatnya transit atau bisa? Itu transit. Itu transit di mana? Kalimantan. Habis itu di Malukunya, di Maluku itu masih naik kapal, naik pesawat kecil itu. Oh iya. Airbus itu. Airbus, jadi cuma ketinggian berapa itu tapi bagus ya, jadi kelihatan pemandangannya. Oh itu jogging dari ujung ke ujung sampai kok itu. Pulaunya itu. Wah ada azan lagi, kita skip bentar lagi sama Mas. Azannya dekat Masjid Raya. Masjid atas lagi. Kita lanjut ngobrolnya lagi teman-teman. Tadi udah lihat 2 kali karena azan dulu, tapi nggak apa-apa, kita nyantai mengenai perjalanannya Mas Daru di Persis Solo yang unik ya ternyata ya Mas ya. Nggak banyak orang yang tahu ya, walaupun saat itu musim itu sangat terpuruk ya. Iya, terpuruk. Yang penting hatinya nggak terpuruk ya Mas. Ternyata ada kisah-kisah lucu tadi ya. Nah, termasuk ke Tual itu kan way paling jauh ternyata. Way paling jauh. Kalau yang Persis Dapon itu udah jauh juga atau? Jauh, tapi saya enggak. Waktu itu belum ikut ya. Belum ikut ya. Belum bergabung.
Persidapa itu kalau nggak salah Papua ya. Papua. Oke. Di ujung Paling Nusantara timur. ujung timur. Ya, terus Mas Daru ini berarti satu musim di Persis ya, Mas? Sampai musim selesai ya? Iya. Sayangnya jadi tim juru kunci ya, Mas? Tim juru kunci. Dengan satu Oh kemenangan. enggak, bukan juru kunci. Masih di atas lagi? Satu lah, satu strip dari bawah. Berarti nomor 2 dan juara 2. Juara 2. Tahun itu ya, Mas, 2010 ya. Oh, juru kuncinya mana ya? Persib Kota bukan ya? Oh, Tangerang berarti. Iya. Memang waktu itu begitu sulitnya ya, Mas, kompetisi di Persis waktu itu untuk melawan tim-tim lain itu. Kalau dari perjalanan rata-rata hampir sama sih. Hampir sama. Materinya hampir sama. Cuman ya karena kurang keberuntungan dan lagi-lagi faktor teknis juga. Oh iya. Bukan kita cari kambing hitam ya, tapi memang betul waktu itu kita merasa berat di situ. Iya, Merasa berat di situ. Aku mengikuti Persis itu sampai tahun berapa ya, Mas? 2014, 2017 tuh kelihatan banget. Ya. 2017 itu kan sebenarnya udah bagus, Mas, Persis kan. Investor ya masuk, udah PT kan sebelumnya itu APBD kan dari Pemkot kan. APBD tapi masih non profesional. Oh benar. Yang dulu yang ini Pak Budi itu ya, Mas. Iya. Dulu aku ingat dia itu momen 2017 itu, Mas. Udah bagus, sponsor, udah tim profesional, kalau nggak salah masuk 8 besar atau apa gitu. Ya, ngono lah. Iya, yes, udah rahasia umum ya, Mas ya. Rahasia umum. Nah, semua udah tahu lah hal itu. Nah, Kak, setelah di itu kan tahun 2010 kan Mas Daru yang mengikuti itu. Kebetulan kalau nggak salah waktu itu ada dualisme, Mas, atau setelahnya? Setelahnya. Ya waktu dualisme waktu 2010 itu. Ada waktu itu ada Solo FC itu. Itu ada dualismenya dan mulai dari situ. Terus 2014 kembali ke Persis, PSSI dibukukan. Nah, setelah PSSI dibukukan kok kayaknya wah suram banget jadi pemain bola ya. Ya akhirnya dia memutuskan kita banting setir. Kita banting setir waktu itu ya kebetulan masa jabatan kepala desa di desa saya kan selesai. Ada pilihan kades lagi. Nah, kebetulan waktu itu yang menjabatkan ibu saya. Nah, ibu waktu itu rencana maju lagi, Mas. Sampai tahapan pendaftaran terakhir nggak ada yang daftar. Kan harus 2 calon, minimal 2 calon, nggak boleh calon tunggal. Akhirnya saya yang suruh dampingi ibu. Tapi setelah sambil berjaya waktu itu disaring-saring kok banyak yang minta sing nom bae Mas dari wae Mas. Ya akhirnya oke lah. Saya mantapkan diri karena saya juga dari sepak bola kok enggak cerah-cerah amat. Masa enggak cerah-cerah amat itu PSSI dualisme, sepak bola dibekukan waktu itu ya kita mencoba peruntungan ya tanyakan. Akhirnya dapat waktu 2016 kemarin. Ya lumayan udah lama juga ya sampai terakhir kemarin Desember itu. Terus sebelum kenapa ada alasan saya untuk banting setir itu ya dari sepak bola memang nggak bisa benar-benar. Contohnya kayak tadi yang sebelumnya kita cerita di mesin tadi. Kali ini di mesin kaitan gaji pemain dan lain-lain ya kayak itu. Ya kalau dari teman-teman bola sampai ikut buka warung itu ya saya juga pernah waktu itu sampai buka minuman sendiri gitu. Banting setir ke Waralaba, ikut Waralaba itu jual minuman coklat waktu itu. Coklat. Sekarang nggak tahu masih apa enggak itu brandnya. Gitu. Itu ya sama temen menjaga main bola nggak bisa ya situ. Terus akhirnya bener ada dibekukan ya akhirnya udah coba dunia politik gede ya menarik gitu. Tapi kita belum ke situ dulu karena di sepak bolanya masih lumayan panjang ini perjalanannya Mas Daru. Kalau bilang panjang ya lumayan ya. Nah kan di Persis Mas mengenai tadi ya keterlambatan gaji dan lain-lain, memang sering terlambat gaji waktu itu Mas atau gimana? Kalau alhamdulillah waktu saya terlambatnya nggak terlalu
jauh. Oh, iya. Jadi bulan misalkan Januari belum kebayar ya nanti pertengahan Februari terbayar. Tapi kalau dari Persis yang waktu zaman saya tidak ada tunggakan. Tidak ada tunggakan. Tapi kalau klub-klub lain banyak sih. Teman-teman bola lainnya yang sampai terus dibayar ulang lah 3 bulan itu. Ya alhamdulillah waktu itu Persis meskipun telat tapi lancar. Terus kalau di Persis itu ada apa ya Mas? Kesulitan atau apa gitu Mas dengan ketika bermain? Kan selalu nembus tim ini terus dengan dulu kan kalau nggak salah. Ya strategi. Sebenarnya ya memang lebih senior. Wah gitu ya Mas. Pemain seniornya lumayan banyak juga. Jadi kan selalu jadi pilihan utama pelatih ya Mas. Ya. Waktu itu kan saya baru naik ke prof baru pertama gitu kan saya profesional level profesional kan baru pengalaman pertama saya seniornya itu di Persis malah pertama iya bukan di Persib Bangkalan tapi ya Persib itu memang senior tapi kan divisinya divisi 3 masih divisi 3 mulai babak atas divisi 3 regional masih lawannya dari Pamekasan, Sampang, Sumeneb nah itu masih regional Madura sendiri ya gitu loh ASKPM itu. Nah, habis itu proses divisi utama langsung pengalaman pertama. Ya, sedikit nervous ada sih. Nah, dari Persis setahun dengan prestasi yang nomor 2 tadi nomor 2. Terus akhirnya melanjutkan perjalanan di tim lain ya Mas? Iya, tim lain. Saya coba turun lagi ke Persepi gitu. Persepi divisi berapa berarti saat itu? Di bawah Persib berarti divisi 3. Nah waktu main di Persepi Mas, kok memutuskan ke Persepi nggak bertahan di Persis atau di tim yang sekasta dengan Persis? Ada cerita, ada pendapat bahwa kalau orang udah lama merantau sekalinya pulang terus nyaman, nah itu saya. Oh iya. Ya itu pengalaman saya juga. Jadi udah lama merantau terus pulang kok suruh pergi lagi itu wis mager gitu Mas, wis udah ada mulai gitu. Gitu. Akhirnya cobalah sekali-sekali saya bela tim daerah. Kira waktu itu sama manajemen diminta situ ya wis. Kalau tim divisi 3 nggak terlalu diliput televisi waktu itu ya Mas. Terus sosial media juga nggak seramai sekarang. Kalau dulu media sosial sama kayak sekarang itu lebih mungkin karir saya lebih tinggi ya, karena dulu nggak ada liputan, nggak ada media untuk istilahnya etalase kita dari pajangan kita nggak ada. Kalau sekarang wah banyak sekali sidik-sidik itu skater. Jadi dulu kita kesulitan memang di situ channel atau wadah kita untuk show-nya ke tim-tim klub-klub itu enggak ada. Berarti kalau pemain bola sekarang harusnya enak ya? Bisa lebih bisa mengembangkan bakatnya, lebih kelihatan. Saya sudah punya tetangga di sini Mas, ikut tim Liga 3. Mungkin dengar tahu, ikut Unsa juga. Sini. Namanya Bagas Jonet. Oh tahu. Iya. Itu sini rumahnya sama sini. Ini ada rumah satu ini gitu. Tetangga sini ya itu Mas, di satu terkenal atlet. Yo, ini Tarkam adalah. Hafid itu. Oh Mas Hafid ya. Itu angkatan saya di Lang Biru itu. Oh iya. Barengan di Lang Biru. Dan waktu Mas Hafid kita undang ke sini, orang ngobrol juga. Iya. Udah. Ya next kita belum. Ya agak susah Mas pertama ngatur jadwalnya. Ya biasanya gini Mas, tengah pekan gini. Kalau Sabtu Minggu kan potret biasanya saya. Gitu. Iya. Tengah pekan ya nyantai kayak jaringan tadi. Kalau datangin pemain insya Allah gampang sih Mas. Ya, kalau yang mantan pemain atau pemain Tarkam itu, saya tuh kesulitan datengin teman-teman fotografer. Wah, fotografer payu gitu, laris ya. Kesulitannya teman-teman tuh alasannya nggak pede grogi di depan kamera. Gitu. Padahal sering moto ya? Sering moto Mas. Sering depan kamera. Waduh aku mau ya tetap grogi sih.
Kalau saya tamunya kayaknya agak ini grogi aja mas. Santai. Jadi santai ya. Nah, tadi mas balik ke apa perjalanan yang jenengan tadi ya. Yang di Persepi tadi memutuskan itu. Jadi kan udah di Ragunan tadi kan mas. Terus di Persis juga merantau pas away jauh-jauh kan. Akhirnya meyakinkan diri ya di Persepi gitu ya mas. Nah waktu itu pas di Persepi berapa musim itu? Waktu itu saya bolak-balik di Persepi Oh, 2011 di Persepi 2012 PON sama PSS, berarti saya 2014 balik lagi Persepi. Terus 2015 dia di Persis itu ya sudah salah. Ya. Nah kalau di Persepi yang musim pertama gimana mas? Ya Pengalamannya ya apa ya? Ya seperti itu sepak bola Indonesia. Saya sih menyayangkan di situ sepak bola Indonesia. Ya banyak permainan. Sebenarnya di Persepi itu bisa lebih berprestasi mas, menurut saya. Terlebih waktu di musim berapa ya? Waktu Ngawi naik ke divisi atas. ya, waktu Pastinya promosi. Ya. Itu Persepi harusnya punya kesempatan untuk naik. Sebenarnya Persepi itu banyak sekali peluang untuk naik. Ya, sebenarnya banyak sekali. Salah satunya musim kemarin itu ya, Oh, iya. pas diperkuat Iya. Mas Joko Sasongko, Iya. Dedi Cahyono Putra. Nah kemarin kan kita juga ngobrol-ngobrol sama Mas Andri Pone. Oh ya, Akhirnya Persepi. Nah, pas di Persepi sendiri mas, waktu itu prestasinya gimana mas? kalau saya ya rata-rata sih, rata-rata. Jelek enggak, bagus ya, meh apa? Cuma ya mungkin kurang beruntung tadi ya. Ya. Lebih sebenarnya lebih bisa dibanggakan sih Persepi waktu itu kan mainnya kan home away mas kita. Home away sama enggak lebih banyak ke home turnamen. Home turnamen. Nah kita tuh selama saya itu Persepi home turnamen enggak pernah kalah sama tim tuan rumah. Minimal draw. Lebih banyak juga menang. Sama-sama tim lain pun juga kalah itu ya enggak banyak. Tapi sayangnya sampai sekarang Persepi masih di 3-3 ya mas ya. Masih betah. Masih betah ya. Ya semoga nanti bisa segera. Ya semoga dengan infrastruktur yang sudah terbangun Iya betul banget. bagus itu ya udah diiringi tim yang bagus. Iya, benar, Mas. Kan Persis sudah di Liga 1 mas. Nanti mudah-mudahan Persepi yang muncul mas. Bola hijau. Iya. Iya. Saya kalau ke Boyolali juga deket lah mas. Nanti dukung Persepi juga bisa. Oh siap. Dukung Persepi bisa. Dukung tim daerahnya sendiri lah. Oke. Kalau di Solo Raya kan tim banyak banget ya mas. Ada Persiharjo, ada Persika Karanganyar gitu. Solo Raya kan itu. Oke. Klaten, Sragen. Oke, Sragen. Tapi yang tak lihat ya paling kuat kayak Persepi sama sementara ya mas. Yang punya prospek lah Persepi Karanganyar itu bagus. Klaten dengan stadionnya ya boleh. Terbukti kemarin final Liga 3 zona Jateng kan. Ya semoga tahun depan lah Persepi bisa lebih baik ya mas, bisa masuk. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita doakan bareng, kita support bareng. Ya. The smile of Boyolali. Selalu Boyolali tersenyum. Iya, Boyolali tersenyum. Kalah ya tetap tersenyum. Bener banget. Kalah itu tetap tersenyum. Nah itu tadi mas. Sekarang kan di Boyolali infrastrukturnya udah matang semua kan, Ya. bagus-bagus ya mas. Bahkan orang-orang dari luar kota, luar provinsi ya, ke Boyolali pengen main bola kan mas. Betul. Aku sering nyebutnya itu surganya sepak bola Solo Raya. Solo Raya. Dulu pas dengan ini markasnya masih di Pandanaran berarti. Pandanaran. Pandanaran belum ada Lubuk Biru. Ya baru kan begitu. Ya, sekarang kan di Kebogiro. Ya. Nah pas di Persepi musim pertama itu mas ada kenangan apa aja selain Untuk Persepi pertama ya lebih ke ini, lebih ke apa ya, rasa membela tim daerah. Selama ini kan belum pernah
baru itu ikut di tim daerah. Dia punya emosi yang lebih aja untuk tim daerah gitu. Kebanggaan ya. Meskipun itu kasta 3 dengan saya bukannya apa-apa, dengan sebelumnya kan saya di Persis dan di Kalimantan beda aja gitu kalau meskipun ikut liga yang di bawah tapi ikut daerah itu beda. Ya, rasa bangganya lain ya. Rasa berjuangnya tuh berbeda. Sama mungkin kan putra daerah ya kita tinggalnya di situ ya Mas. Ya, betul. Dekat saudara, dekat keluarga ya. Betul. Walaupun di kasta ketiga ya. Ada cerita unik juga Mas dari kakak saya, kakak sepupu saya. Tapi bukan di bola sih, kerja lain. Mengawali karir pekerjaannya itu bukan pertanian Mas. Oh iya. Pertanian di ini kelapa sawit gitu Mas, di Kalimantan gitu. Ya itu selama beberapa tahun di sana, jauh dari keluarga yang mungkin secara penghasilan tinggi Mas. Tapi kok satu waktu, satu momen itu jauh dari keluarga, jauh dari kota kelahirannya. Akhirnya beberapa tahun ini memutuskan balik ke desanya dewi Mas. Ya walaupun gajinya nggak setinggi kayak di sana, tapi rasa bangga, rasa senang, kedekatan keluarga tadi ada Mas. Di samping mungkin dia udah pengalamannya udah banyak kayak Mas Daru, mungkin pengalamannya sebelumnya di Persis, di Klub Ragunan, di junior udah ikut timnas sampai ke luar negeri juga Mas. Pengen bangun balik desa. Nah terus di Persebi akhirnya ke PSIS kan, sempat ke PSIS. Itu ada tawaran gimana itu Mas? Pak akhirnya memutuskan di PSIS. Itu ke PON dulu Mas. Ke PON Jateng ya. Ke PON Jateng disuruh gabung ke TC. Udah ke PON Jateng. Waktu itu kebetulan butuh back kiri kan. Waktu itu saya main back kiri di Persebi. Saya ikut. Nah, terus selesai PON. Karena ternyata kan anak-anak PON kan ini diminta ke PSIS. Seleksi waktu itu. Ya udah kita seleksi situ, akhirnya ya masuk. Ya lewat jalur seleksi biasa seleksi. Iya, jalur biasa. Di situ satu musim ya Mas? Itu setengah musim saya setengah musim. Akhirnya balik ke Persis, ke Persebi tadi ya Mas? Balik dulu terus ke Persis lagi. Berarti tim yang dibela 3 itu ya Mas? Atau ada tim lain Mas pas karir profesionalnya Mas? Ya kalau profesional 2 tim itu. 2 tim sama Persis ini. Menutup musim di Persis tahun 2015 pas dibuka itu. Itu kan kalau nggak salah ada kompetisi lanjutan Torabika Championship apa itu ya Mas? Itu kan cuma turnamen itu. Tapi jenengan ikut juga? Enggak. Waktu itu udah kembali lagi ke Persebi saya. Kembali ke Persebi lagi. Nah akhirnya bangun balik desa, bangun desa itulah sih akhirnya meyakinkan lepas dari sepak bola ke dunia politik ya. Nah tadi bisa dilanjutkan mungkin jenengan yang tadi sama ibu terus akhirnya jadi sendiri sampai beneran jadi kepala desa di Salaan, gimana itu Mas? Ya keinginan dari masyarakat sih rata-rata kebanyakan, terus akhirnya ya kita memantapkan udah sepak bola juga kan nggak bisa diandalkan banget kan gitu kan. Jadi kita cari pekerjaan yang lain. Cuman sebelum memutuskan ke situ pun saya juga sudah bekerja kan. Terus memutuskan kerja dari kerjaan. Alhamdulillah suruh dampingi ibu itu tadi ya akhirnya oke lah kita cuma nama aja kan ikut itu. Nah, ternyata malah nasib disuruh ke saya ya udah terus akhirnya itu dapat kepala desa itu. Ada 3 calon waktu itu, saya, ibu, sama warga salah satu. Ya cuman ya tetap diprioritaskan ke saya, ya alhamdulillah saya menang juga mutlak waktu itu. Berarti melawan ibu sendiri ya? Ibu sama satu lagi warga itu. Saingan terkuat pastinya ibu ya Mas? Ya. Jadi, tapi kan semua sudah diatur kan? Sudah diatur ya akhirnya. Jadi warga yang pengen ya Mas? Iya. Ibu pun juga masih banyak suara banyak kok, waktu itu. Nah, kok motif
motivasinya begitu besar banget Mas, dari yang sebelumnya atlet di sepak bola terus ke dunia politik jadi kepala desa itu kok bisa sekuat itu tadi selain dorongan masyarakat Mas? Ya itu banyak sih faktor sebenarnya. Satu ya waktu dalam masyarakat itu tadi, kedua sepak bola juga tidak bisa kita jadi patokan. Ketiga ya saya punya rasa kok pengen bangun, pengen lebih baik desanya kan gitu loh, pengen majukan masyarakat pemuda terutama waktu itu. Itu sama ya kita sharing pengalaman lah. Bener, aku bisa nangkep juga Mas, kalau katanya Bung Karno kan kalau minta 10 pemuda kan ingin menggunakan dunia. Betul. Kalau saya berikan 10 pemuda, mari kita bal-balan. Kita Dia dapat 10 sama saya 11 kita bal-balan. Nah akhirnya pas bangun desa Salaan terpilih juga sepak bolanya juga diperhatikan ya Mas di Ya. desa Salaan. Ya terbukti lapangan Salaan banyak yang booking itu aja. Iya bener banget. Dulu tuh sebenarnya sebelum saya jabat itu saya sudah bilang sama anak-anak, sama teman-teman sepak bola itu, termasuk Mas Andrian Po juga itu. Kuwi ono lapangannya dhewe iki ora elek rawatan nggon babalan dah. Bagaimanapun juga Salaan itu dulu terkenal sepak bolanya juga. Kalau orang tanya, saya sering ditanya rumahnya mana Mas Salaan? Oh babalannya kesih. Dulu pertama itu sering saya Mas itu. Kalau ditanya saya orang mana, pasti sepak bola pertama ditanyakan setelah itu. Itu tak buat motivasi teman-teman. Ayo babalannya dulu meneh. Ya akhirnya semua mau. Nah, waktu itu kompetisi kan libur, mulai muncul fan football itu. Bola lari lapangannya udah bagus-bagus. Ayo lapangan dandani, datang, potongi, bapak pinggir-pinggir dibersihkan lah semua itu. Akhirnya pada mau, nek ono pengen latihan, nek orang mau sewa ya. Wah, akhirnya disewakan. Ada yang mau itu, mulai sosmed banyak kan itu kan. Rasa promosi di dunia sosmed ya akhirnya boleh saya murah-murah. Lapangannya apa ya Salaan kan di tempat saya, akhirnya banyak di situ. Mulai dari 1 bulan itu kasnya sudah terkumpul banyak itu, mulai itu wah Pak ternyata yo patah yo hasilnya ya. Kok tak kayak wis tau tak kon kan DB lah gitu. Wah mertua kan DB ya Pak ya. Lah iya ya akhirnya kalau mau gerak seperti itu akhirnya punya kelas banyak. Nanti coba Pak ngono kok Pak wis dikomenten lapangan terus saya bilang wis kumpulkan. Nah seperti itu. Biasanya pengen bangun di sini. Namun kan saya juga tidak pengen cuma sepak bola, nanti sing liane tidak meri kan ya. Karena saya juga bilang ayo volley nih. Akhirnya kan Salaan kan juga volley-nya juga banyak. Ada lapangan bola juga. Berarti pas jadi kepala desa itu fokusnya di olahraga atau Ya enggak juga sih. juga. Salah satunya olahraga ya. Ya mulai dari situ. Saya mulai merasa tertantang aja sih sebelum kemarin itu. Saya dari background saya atlet ke pemerintahan itu seperti apa, guys? Alhamdulillah bisa jalan di pemerintahan dengan birokrasi yang rumit sekali itu. Nah ada kerumitan banyak berarti Mas waktu pertama kali jadi kepala desa itu. Kalau untuk sistem pekerjaan sih memang iya, karena kan mulai ke era digital kan Mas ya. Era digitalisasi itu banyak sekali perangkat desa tempat saya itu yang sudah sepuh-sepuh. Kan kalau mau saya tak kira bingung kan gitu. Nah, nggak bisa. Pengalaman unik pertama saya itu sebagai kepala desa, kan kepala desa itu ada administrasi, ada petugas yang untuk mengoperasionalkan sistem keuangan desa, lewat komputer. Nah, saya tuh sampai gengel itu juga, karena waktu itu belum ada. Jadi ya murah ya ngurusi jadi apa itu
bukan keuangannya, apa sistemnya. Sistemnya. Mulai dari buat APBD dan lain-lain itu saya, karena yang lain nggak bisa. Ya akhirnya saya menunjuk satu staff untuk menghandle itu seperti itu. Akhirnya ya sampai sekarang sudah jalan. Nah selama jadi kades itu Mas, ada kesulitan apa? Wah, kalau kesulitan ya kompleks sih, banyak sih sebenarnya. Mulai ya. Ya itu jadi pengalaman sih Mas kalau saya. Banyak jadi pengalaman saya. Terutama menghadapi masyarakat yang banyak itu kan pemikirannya beda-beda, biaya dari rukun itu yang sulit di situ. Oh, berarti waktu itu harus ikut partai ya Mas kalau itu masuk politik itu ya? Saya nggak ikut partai sih. Nggak ikut. Enggak. Tapi dulu saya ikut partai juga. Jadi saya belum cerita kayak tadi ya. Sebelumnya saya pernah nyalek juga. Oh gitu. Ya. Waktu setelah 2012 atau 2014. 2014 saya sempat nyalek dari PAN. Dari partai PAN. Saya nyalek di situ. Cuman belum ini aja, justru ini aja ya cari tenar enggak sih, maksudnya ya jadi ya syukur, enggak ya udah gitu, buat pengalaman. Saya pernah nyalek gitu. Akhirnya ya jadi pengalaman politik pertama saya di ke partai, terus kemarin jadi kades. Waktu itu juga enggak udah bukan orang partai lagi, sudah keluar. Jadi istilahnya kayak dicalonkan masyarakat atau gimana ya? Kalau mencalonkannya sendiri, tapi ditunjuk kudu ganti ini ya, itu ya benar. Kan niatnya awal kan dampingi ibu, karena nggak boleh calon tunggal kan, aturannya. Malah udah ada pengalaman di politik akhirnya sekarang ya Mas. Ya, punya bekal di situ ya Mas. Ya. Ada rencana melanjutkan ke jenjang politik lain? Belum ada rencana. Oke, kita udah ngobrol sejam lebih ternyata sama Mas Dara ini nggak selesai Mas ya. Sebenarnya aku juga pengen tahu Mas. Nggak apa-apa, kita lugar ya. Pengen tanya-tanya banyak hal, ya pengen sharing-sharing lah. Mungkin dengan apa ya? Kalau di bola nggak banyak ya Mas ya. Mantan atlet terus ke politik itu nggak banyak ya. Nggak banyak tapi ada. Tapi ada beberapa ya. Ada. Biasanya yang banyak itu apa Mas? Seniman artis gitu. Ya, artis ke bola atau bola ke apa itu politik juga ada. Berarti dorongan masyarakat tadi Mas ya. Akhirnya satu periode jadi lurah dan memberikan apa ya dampak yang besar buat kampungnya ya. Ya, insya Allah adalah. Salah satunya adalah lapangan selaan tadi Mas dari sektor olahraga ya. Oh benar Mas, pemuda. Aku mengakui banyak desa-desa itu yang kepemudaannya itu kurang, ya. Atau gimana Mas? Jangan mungkin ya dari desa. Kalau teman-teman bola sih, kalau teman-teman bola sendiri banyak. Wah, kan pernah benaku lah. Benaku bapak paling kenapa ya? Ada gojekan-gojekan seperti itu kan banyak. Seperti itu kan berarti kan memang tidak semua kepala desa itu memperhatikan olahraga untuk pemuda, khususnya sepak bola dan lain-lain lah. Ya, memang urusan desa itu banyak sih Mas. Nggak hanya pemuda. Urusan pertanian juga banyak, urusan di apa itu perempuan dan anak juga banyak. Ya, kompleks hasilnya. Jadi mulai dari itu saya punya pengalaman baru ya di komunikasi sampai akhirnya belajar hal baru lagi ya Mas ya. Iya. Ya memang benar-benar dari itu loh saya waktu kemarin di pemerintahan itu pada dan saya masih idealis banget waktu itu. Biasa lah, karena idealis kalah sama presiden. Kalau udah masuk politik itu orang idealis sudah enggak orang payu. Enggak bisa ya. Orang payu. Nah ini Mas, bertahun-tahun dari kecil di dunia olahraga, di sepak bola, terus terjun ke politik, jadi kades. Nah, kalau jadi kades sama pemain bola yang mana Mas? Pertanyaan sulit. Ya
kalau kalau dari waktu sih lebih ke sepak bola. Waktu masih banyak ke sepak bola. Dengan catatan sepak bolanya kita tidak jauh-jauh dari keluarga. Kalau urusan dengan apa itu sosial kemasyarakatan lebih ke pelatih merasa gimana ya, kontaknya oke, dulu oke, meskipun bola pun juga pengalaman baru, teman baru juga banyak gitu. Ya sama-sama sih, Sama-sama ya. lebih sama dengan anggap pribadi. Yang jadi itu belum bayar mas, salah satunya jenengan. Jadi yang bisa cerita jenengan. Terus malah akhirnya ya tadi yang berdampak ke apa? Kayak di sektor olahraga ya bal-balan tadi atau kadang aku juga kesalahan itu senang mas sebagai fotografer motret itu lapangannya bagus mulus kita motret enak hasilnya bagus juga. Kalau dilihat dari teman-teman FG yang pernah ke sana tuh enak ngambil sudut-sudutnya, ya, benar. Cahayaannya juga enak. Walaupun mungkin lapangan bola itu kan pada umumnya gawangnya selatan sama utara biasa itu. Kuningnya kan keluar. Ya, Tanggular. Tapi aku sempat kan dulu pertama kali ke sana lihat map mas. Tanggular, wah ini angin sih gue. Pas sampai sana ternyata view-nya enak mas. Oh nggak masalah itu, pokoknya lapangannya bagus juga kan. Nah sampai akhirnya pensiun sepak bola dikatakan mas di politik, bangun desa, akhirnya memajukan rambut bola di sekitar ya mas. Iya. Di Boyolali dan sekitarnya yang malah. Nah kalau apa ngomong tentang rambut bola sekarang gimana menurut Mas Dalu? Penjamur. Menjauh ya. Dan penjamur, paling musim hujan dan penjamur. Banyak sih mas. Ya senang aja gitu mas. Masyarakat lebih dekat dengan sepak bola itu senang. Jadi kita kalau menjalankan hobi itu melu-melu kan enak gitu. Terus saya kan jadi punya banyak komunitas football gitu saya. Terlalu banyak mungkin. Jadi terlalu banyak, jadi melu itu bingung. Terus mereka sempat karena sering football kan saya juga sama teman-teman perangkat desa seperti angkatan saya itu kan saya sudah sering bal-balan kan kelihatan. Anak kumpul kayak bal-balan. Akhirnya punya tim football kecamatan saya, isinya perangkat desa semua, kecamatan terang. Iya, itu sudah punya tim. Nah setelah itu kita ini melebarkan sayapnya itu ya tim football kecamatan itu ditambah dengan warga asli Teras. Kecamatan Teras yang ingin gabung silakan gabung. Nah, jadi kalau ada sparring, kalau kira-kira timnya football umum ya kita ngajak yang warga Teras. Kalau musuhnya ini kode-kode perangkat atau instansi kan banyak, Bang BNI, Bang mana itu banyak yang punya tim bola ya. Kalau antar instansi ya tim perangkatnya yang berangkat. Dan itu terus berkembang lagi. Kecamatan-kecamatan dia udah mewah keras enak jadi. Jadi saya dari bentuk tim PPDI Kabupaten Kopi setuju akhirnya punya tim PPDI perangkat desa se Kabupaten Boyolali itu jadi tim yang satu kedinasan lah waktu itu. Nah kita nanti tim football yang lain. Awalnya yang tadi dari kampung, kecamatan sampai kabupaten Dari kabupaten. Iya benar-benar. Terus dengar-dengar ini mas mau ngambil kursus kepelatihan kan? Oh, harusnya ini makanya katanya ditunda. Di mana ya lokasinya mas? Di Jateng, di Semarang, ya, yang ngajarin Nasro. Itu pelatihan apa ya mas? Tingkat Masih D sih kalau saya. Dulu sempat mau D, cuman 3 kali saya daftar itu cancel terus karena kesibukan ya. Jadi terus akhirnya tim longgar, ambil aja.
game itu Asia mau enggak itu ya masih basic, masih dasar sih, masih basicnya, belum. Kalau tingkatan masih kenalan paling bawah. Cuma saya kemarin punya sesama teman yang di PSSI, Mas Adil Tani. Adil Tani kan sekarang kalau nggak salah ketua APBI ya. Ketua APBI. Bisa nggak kayak saya yang pernah ikut timnas meskipun kelompok usia ini langsung C-lesson kan gitu. Informasinya bisa yang pernah ikut timnas kan bisa langsung C, nggak perlu J kan gitu. Coba tanya sama bagian yang ini ya udah tanya dan aku bisa. Kalau bisa langsung C ya langsung C daripada D tentang waktu. Benar banget. Bisa lompat kenapa enggak ya? Itu dengan dasar lah timnas. Tapi kalau timnas promosi diakui, kalau enggak ya nggak apa-apa, kita di dulu kan, kita prosedural. Berarti ada keinginan melanjutkan karir di kepelatihan ini? Kepelatihannya lebih ke iseng sih. Apa ya? Benar-benar lebih. Nah, dari tadi kepala desa saja berhasil loh, Mas. Mungkin nanti kepelatihan ya. Insya Allah rezekinya di situ. Insya Allah. Kita dukung teman-teman Gelmoto, Mas Daru ternyata mau meneruskan karir di kepelatihan. Semoga ya bisa berjalan lancar, Mas. Ini ditunda berarti? Ditunda. Sampai kapan belum? Katanya nunggu KLB dulu. Berarti sampai Februari. Iya, Februari. Ya sudah apa lah. Ya, siapa tahu nanti dengan KLB juga kepengurusan PSSI baru lebih bagus. Ya, lebih bagus. Kita penikmat bola itu selalu berharap tiap KLB, tiap ketua janjinya ini bikin perubahan. Semoga bisa. Amin. Oke Mas Daru, kita mungkin akhirnya aja Mas. Ini ya, ini Joko dan terus juga. Terus sudah sejam. Teman-teman ya kalau kesini sejam rata-rata. Oh iya. Mungkin ini jangan yang terlama mungkin. Oh iya. Ya apa mudah-mudahan kasihkan ngobrol lagi. Mudah-mudahan banyak yang nonton. Karena kebetulan aku juga nyatet Mas Daru perjalanannya itu panjang. Iya. Jadi menarik banget Mas. Pesen aja Mas untuk teman-teman Gelmoto yang nonton video kita ya Mas. Kalau saya punya prinsip, selama kita bisa berguna buat orang lain, kita berupaya kita bisa lebih berguna masyarakat. Dan dan benar kata pepatah, kegagalan itu adalah susah yang tertunda. Yaitu pengalaman saya memang betul. Saya pernah datang di timnas, akhirnya bisa mulai latihan. Itu tadi dari Mas Daru Trilaksono, teman-teman sahabat Gelmoto. Nggak terasa kita ngobrol sejam lebih perjalanannya beliau yang merintis sepak bola karirnya dari junior di SSB, terus di sekolah sempat dicaci maki gurunya, dimarahin, sampai akhirnya Mas Daru bisa membuktikan dan bapak ibu gurunya yang tadi mencaci akhirnya memujinya. Terus melanjutkan karir ke Diklat Ragunan di Jakarta, mengikuti beberapa tim sepak bola, salah satunya tim kebanggaan Wong Solo, Persis, terus tim kampung halamannya Persepi, tim ibu kota Jateng, PSIS Semarang ya Mas. Terus menembus kelompok usia tim nasional beberapa jenjang sampai akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu, terjun di dunia politik, jadi kepala desa. Dan saat ini sedang berusaha meniti karir di bidang kepelatihan ya. Oke, luar biasa perjalanannya Mas Daru ya. Saya jadi tahu kisahnya secara pribadi, mungkin teman-teman yang menyaksikan juga gitu. Jadi semua tadi bisa kita kita ambil yang positif, yang menarik. Jadi tetap semangat gitu ya Mas ya. Terutama untuk sepak bola saat ini ya Mas. Jadi kayak jenengan yang bilang tadi, media sosial kuat bisa disorot mungkin ya. Jadi nggak ada kata takut gagal ya. Ada etalasenya, punya etalase yaitu media sosial. Oke, mungkin gitu aja Mas Daru. Mantul sekali sudah menyempatkan waktunya. Mungkin lain waktu saya gantian yang main ke tempatnya. Siap. Oke sahabat Gelmoto, sekian episode bersama Daru Trilaksono. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat semuanya. Sampai jumpa.